Selamat jumpa para pemirsa yang saya cintai, dan pada saat ini grup komunitas JWS Jesus with Savior Indonesia akan mengadakan kebaktian online. Di sini terdiri dari beberapa anggota gereja, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Protestan, dan Pantekosta. Pokoknya saya rukun menghadap Tuhan Yesus untuk mengadakan kebaktian online. Baik, kami perkenalkan di sini ada WLDWS untuk kebaktian online, namanya Bapak Evangelis Supriyanto. Kami persilakan. Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan menghadap pada Tuhan sebelum acara ibadah online pada saat ini kita mulai. Bapa yang manis dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala pertolongan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, seluruh warga JWS ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan dan kasih-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengadakan ibadah online. Buka hati kami masing-masing Tuhan, agar senantiasa kuasa Roh-Mu menyertai ibadah saat ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhir acara ini. Segala puji hormat dan syukur hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, Hari Ini Harinya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, apabila Roh Allah itu ada di dalam diri kita, maka kita akan merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita ajak menyanyi bersama-sama, kalau Roh Allah ada di dalamku.
Tuhan luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini ikut bermenari di rumah. Saya percaya bahwa Roh Kudus pada saat ini hadir di tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu yang pada saat ini mengalami satu problema keluarga, mengalami satu sakit penyakit, saya yakin dan percaya kalau Roh Allah ada di dalam hati Bapak Ibu saudara sekalian, sukacita, kesembuhan akan terjadi. Marilah untuk menyambut firman Tuhan pada saat ini kita akan menyanyikan wonten panghiburan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. 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 Kita berjumpa lagi dalam acara ibadah online yang diselenggarakan oleh JWS. JWS, Jesus World Savior Indonesia, yang artinya adalah Yesus Penyelamat Dunia di Indonesia. Alamatnya yang ada di sekretariat Jalan Kartini nomor 25 Sragen. Dengan kami bersama-sama akan memberikan renungan pada malam hari ini. Pada saat ini kami akan menjumpai Bapak Ibu semua yang ada di dalam dimanapun berada. Kita akan mengambil renungan pada kali ini, yaitu yang diambilkan Injil dari Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21.
Tetapi sebelumnya itu, marilah kita Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui misteri Paskah Putra-Mu, Engkau telah menghancurkan dosa dunia, dosa-dosa yang kami miliki, yang membelenggu kami setiap saat. Bapa, bimbinglah kami agar semua kami putra-putrimu yang telah Kau bebaskan menjadi putra-putrimu yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah sepanjang segala masa. Amin. Injil bacaan kali ini adalah Injil yang diambil dari Yohanes bab 6 ayat 16-21. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Renungan kita dari firman Tuhan yang saat ini adalah mengenai "Aku ini, jangan takut." Seperti yang kita baru bahas tadi adalah itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika para muridnya sudah mulai khawatir, cemas, dan mungkin takut, sehingga Yesus harus mempertegas bahwa mereka tidak perlu takut. Ya, Yesus yang bersama-sama dengan mereka di dalam perahu, ia merasa takut karena mereka belum bisa ketemu dengan Yesus. Tetapi Yesus sendiri menguatkan mereka supaya mereka tidak takut. Sebagai manusia biasa, murid-murid Yesus sering mengalami ketakutan. Tetapi ketika mereka khawatir, pada saat itu Yesus muncul dan bahkan Dia berjalan di atas air. Luar biasa bahwa Yesus itu bisa berjalan di atas air. Kita tidak mungkin melakukan hal itu, tapi Yesus bisa melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itulah sedikit pengalaman murid ketika Yesus menunjukkan kekuasaannya, ketuhanannya kepada para muridnya. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita sendiri bisa mengalami hal seperti apa yang dialami oleh para murid Yesus pada saat itu, yaitu ada perasaan takut. Di dalam perahu mereka merasa takut, merasa khawatir karena Yesus belum datang juga. Demikian juga mungkin saudara-saudara kita atau kita sendiri di dalam bahtera, di dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita ibaratkan rumah sebagai perahu. Di dalam perahu ini kita mungkin merasa khawatir, banyak permasalahan keuangan, ekonomi, keluarga dan lain sebagainya. Kita mungkin sudah putus asa atau tidak ada jalan lain buat kita sendiri. Tetapi Yesus datang untuk menolong kita.
Kita tidak perlu khawatir, jangan takut. Mungkin skup yang lebih besar adalah di sebuah gereja. Mungkin di sebuah gereja pun juga mempunyai permasalahan, banyak masalah di dalam gereja. Ya, gereja sebagai tubuh Kristus yang lebih besar skupnya, pastilah mengalami hal itu. Tetapi kalau kita bersatu dan beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, seperti yang dikatakan tadi, di dalam tindakan Yesus berjalan di atas air itu mau menunjukkan kekuasaannya dan kepeduliannya kepada para murid dan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus tidak akan pernah melepaskan kita berjalan sendiri. Dia mau menunjukkan bahwa dia peduli. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia mau menemani kita dimanapun kita. Kalau kita melihat air laut yang begitu kencang bergelora, pastilah menimbulkan ketakutan kepada kita semua. Karena apa? Karena akan tenggelam, mungkin bisa berakibat kematian. Tetapi itu tidak akan terjadi, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan Yesus kita sendiri, karena Dia mengasihi kita, karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita, dan Dia mempunyai inisiatif datang untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana kita di dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat kita, untuk mengarungi kehidupan kita ketika kita sedang dilanda oleh berbagai masalah, penyakit, masalah keuangan. Mungkin masalah keuangan ini yang paling sering kita alami. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin saat ini dompetnya kosong, itu merupakan suatu masalah. Mungkin ibu-ibu yang mau besok belanja tapi tidak ada uang, itu juga bermasalah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dengan keyakinan bahwa kita mempunyai Yesus, kita berdoa meminta tolong supaya Tuhan campur tangan, supaya Tuhan peduli, supaya Tuhan sendiri yang berinisiatif akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Sehingga dengan demikian kehidupan kita dalam rumah tangga kita adanya adalah damai sejahtera. Segala konflik, segala pertentangan, segala masalah yang timbul di dalam kehidupan kita pastilah akan teratasi apabila kita datang kepada Yesus, karena Yesus sendiri telah memberikan kelegaan dan pembebasan, sebab Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita melalui misteri Paskah. Demikianlah sabda Tuhan pada renungan kita saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah setiap hari, sehingga kami mampu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu sampai saat ini. Ini sungguh luar biasa yang kami rasakan di tengah-tengah permasalahan, banyak penyakit, banyak permasalahan, bencana alam dan segala macam. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kami, karena Engkau telah menebus kami di dalam darah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian tadi khotbah dari Bapak Manurung. Dia sangat luar biasa. Kita tidak perlu takut. Don't worry. Tak perlu takut. Mengapa? Allah selalu beserta kita, Immanuel. Lihat burung-burung di udara. Mereka tidak bekerja, mereka tidak menuai, tapi Tuhan memelihara kita. Demikian kita hanya mensupport khotbah dari Bapak Manurung. Baiklah, untuk mengakhiri ini kami akan membawakan doa berkat. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita semua mendengarkan firman-Mu dan telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah berkat dari surga dan berkat rohani dan berkat jasmani kita terima
sehingga kita mendapatkan keselamatan sampai pengadilan kursi Kristus. Kita akan diselamatkan dan kita akan bangkit karena kemurahan. Terima kasih. Doa berkat ini dari dalam nama Yesus kami minta. Amin. Mari kita akan memuji lagu yang terakhir. Lagu Sak Ceke akan dipandu oleh Bapak Evangelis Supriyanto. Dipersilakan.